Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel Top 5 Update. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah sedikit nasihat, request dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari teman-teman semuanya, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik semua, yaitu tentang kematian. Dan di situ saya akan mengambil sebuah tema yaitu umur kita sudah berapa, tinggal berapa. Dan saya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap diri itu akan mencicipi yang namanya mati. Dan ketika pahala manusia semuanya telah ditetapkan oleh Allah, dan kemudian di situ bagi orang-orang faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, dia diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang dikatakan faqad faz. Sungguh-sungguh dia di dalam keberuntungan, yaitu masuk ke dalam surga. Dan perlu kita ketahui di selanjutnya ayatnya itu wamal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Allah bahwasanya menerangkan tidak ada kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dan di situ kita mengetahui bahwasanya tiap-tiap diri itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua yang saya cintai, kita akan merasakan yang namanya mati. Entah itu yang masih kecil, itu juga pantas. Yang agak lebih dewasa sedikit, itu juga pantas. Sudah dewasa itu juga pantas. Yang lebih tua juga pantas. Itu semua memang telah diterangkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad memberikan peringatan dengan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umuri ummati baina sittina wa sab'ina sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umurnya umatku yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita berpikir, umur kita sudah berapa? Tinggal berapa? Kalau memang sudah umur 60 di antara 70 tahun, itu kita harus tambah mengintrospeksi diri. Terus jangan yang berpikiran yang masih 8 tahun, yang masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih muda-muda, terus berpikiran masih lama. Yang 20 tahun masih 40 tahun lagi, masih lama lah, santai-santai aja lah. Perlu diketahui untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak,
dan adik-adik semuanya yang saya hormati, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, maka ketika ajal sudah datang kepada kita, kita tidak akan bisa mengawalkan maupun mengakhirkan. Ketika malaikat Israel siap mencabut nyawa kita, kita tidak bisa melarangnya. Malaikat Israel, gak usah ambil nyawa saya, yang lainnya saja. Apakah bisa? Apakah bisa kita menolaknya? Tidak akan bisa. Terus gimana, apa yang harus kita lakukan ketika Nabi padahal dulu mengatakan bahwasanya umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu adalah 60-70 tahun lah, sedangkan aku masih muda. Apa yang harus kita lakukan lah? Umur saya juga sudah masuk dalam kriterianya Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan, ini adalah kuncinya. Yang harus kita lakukan, kita mengetahui seperti itu bahwasanya tiap-tiap diri pasti akan mencicipi yang namanya mati. Kemudian kita tahu bahwasanya umurnya, standarisasinya umatnya Nabi Muhammad yaitu adalah 60-70 tahun. Dan kita tahu juga difirmankan oleh Allah bukan hanya itu. Kalau memang ajal kita sudah datang, umur kita sudah sekian dikodarkan oleh Allah, kita tidak bisa mengawalkan maupun mengakhirkan. Kita tidak bisa. Kita tidak akan bisa. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini dia kuncinya. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan kuncinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas oleh Nabi Muhammad SAW yaitu adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya untuk amalan setelahnya mati. Saya itu beramal tuh seperti apa? Ya, kita seperti itu. Saya telah melakukan dosa apa hari ini? Saya berbuat kebaikan apa pada hari ini? Terus. Dan diterangkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya kalau kita berpikir tentang dunia, alah besok masih panjang. Tapi ketika kita berpikir akhirat, besok mungkin kita akan diambil oleh Allah sehingga kita bisa lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena definisi kita hidup di dunia ini, hakikat kita hidup di dunia ini adalah menyembah kepada Allah. Diterangkan dalam surat Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Terus gimana, apa yang harus kita lakukan? Kita menyembah kepada Allah loh. Gimana cara saya menyembah kepada Allah? Kita tidak tahu ilmunya. Diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnati nabihi SAW. Jadi Nabi Muhammad bersabda, telah aku tinggalkan dua perkara di kalangan kalian. Ketika kalian mau mempelajarinya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabillah, yaitu maksudnya Al-Quran, dan wasunnati nabi, yaitu Al-Hadith. Kita harus mempelajarinya. Kita harus beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ya, kita harus mengetahui isi Al-Quran, cerita-cerita Nabi, Al-Hadis, apa yang diamalkan oleh Nabi. Seperti contohnya ketika sholat,
bagaimanakah bacaan takbiratul ihramnya, ketika bacaan sujud seperti apa. Karena dalam Al-Quran pun diperkuat bahwasanya ajakan Allah kepada seluruh manusia di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kalian menyembahlah kepada Tuhan kalian. Karena Tuhan kalian, maksudnya di sini Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa kalian untuk menyembah kepada Allah? Yaitu untuk agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, beribadah, bisa beribadah kepada Allah, bisa menyembah kepadanya, tidak menduakannya. Itu. Sehingga kita tahu bahwasanya definisi kita hidup di dunia ini hanyalah beribadah kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa tahu ibadah kepada Allah, biar kita persiapkan untuk amalan di akhirat kelak, yaitu kita dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, monggo bersama-sama, mari bersama-sama kita, buat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik semua yang saya hormati, marilah kita bersama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Umur kita sudah berapa, tinggal berapa, kita tidak tahu. Umur kita tahu berapa, tapi tinggal berapanya itu loh kita nggak tahu. 5 menit ke depan kita itu gimana, 7 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 tahun ke depan, kita tidak tahu seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, marilah dari sekarang kita tahu, kita introspeksi diri kita, umur kita sudah berapa, tinggal berapa. Mari semangat, mari beribadah kepada Allah, mari semangat menetapi, bisa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang kematian. Karena inti dari nasihat ini bahwasanya semua manusia itu akan mencicipi yang namanya mati. Dan sekarang mari bersama-sama kita siapkan amalan kita untuk kedepannya. Karena yang akan menemani hakikinya kita yaitu adalah amalan kita. Dan semoga kita semua oleh Allah diberikan kelancaran, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati sewaktu-waktu kita dalam keadaan husnul khatimah, mati masuk surga selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak-mbaknya, dan semua adik-adik yang ingin request apa lagi, insya Allah akan saya buatkan tentang apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang belum klik tombol subscribe, amal soleh di klik tombol subscribe. Dan yang terus support saya yang sudah subscribe, saya ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua bisa masuk surga selamat dari neraka. Dan mungkin sekian pada video kali ini. Terus support dan jangan lupa di klik like, di share ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara, agar kita saling berbagilah pahala, berbagi, bisa amal ma'ruf, perintah kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan bisa melarang kemungkaran. Dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Top 5 Update. Semangat, jangan pernah menyerah di dalam jalannya Allah dan rahmatnya Allah. Selalu berbuat kebaikan.